Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan hanya saya mengasihi Anda, tapi lebih dari itu Tuhan mengasihi Anda semua. Amin. Anda yang berbakti di rumah, saya percaya Tuhan akan bicara kepada kita semua hari ini, karena setiap kali Tuhan berbicara, satu firman dari Tuhan saja bisa merubah hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan firman yang khusus buat setiap kami, setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, untuk setiap jemaat kami di sini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Engkau bicara kepada kami hari ini secara pribadi, secara khusus. Dan kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu hidup dan firman-Mu akan merubah hidup kami. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bahkan saudara, Bapak Ibu saudara yang di rumah juga bisa. Waktu kita mengangkat tangan, kita welcome Roh Kudus. Di tengah-tengah kita, Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita saat ini. Katakan sama-sama, Roh Kudus, you are welcome in my heart. Aku buka hati, bicara kepadaku. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, tema kita tahun ini apa saudara masih ingat? Advance, katakan lagi advance. Saya percaya ini adalah satu tema yang Tuhan sudah sediakan dari tahun yang lalu, sebelum apa yang kita hadapi ini, apa yang terjadi saat ini di Amerika. Dan di seluruh dunia ternyata Tuhan sudah bicara kepada jemaatnya untuk kita advance, untuk kita maju, untuk kita move forward, untuk kita menyeberang, untuk kita nggak mandek, untuk kita nggak putar-putar keliling, tapi untuk kita bisa maju terus. Nah saudara, Tuhan seringkali bicara dengan macam-macam hal dan bahkan seringkali Dia mau mempersiapkan kita dari peringatan-peringatan atau warning atau tanda-tanda yang sederhana sekali, saudara. Pernah nggak saudara lihat ada tanda seperti ini? Pull to enter, push to look silly. Jadi ternyata ada tanda-tanda yang kelihatannya mungkin nggak masuk akal gitu ya saudara. Ada macam-macam tanda. Di sini ada lagi slow, free range children. Lalu ada tanda lagi di sini saudara, warning, do not pee on the electric fence. And ada tanda-tanda, mungkin ada tanda-tanda lagi yang saudara lihat yang kelihatannya lucu atau bahkan nggak masuk akal ya. Saudara yang mungkin pernah lihat tanda ini, if you hit the sign, you will hit that bridge. And ada lagi mungkin seperti ini, caution, recent shark sighting. Saudara, ada tanda-tanda yang nggak saya tayangkan di sini. Anda kalau beli barang misalnya dibungkus plastik begitu ya, pernah lihat nggak di bungkus plastik itu ada tulisannya warning, jangan disekepkan ke kepala, Anda bisa sesak napas. Rasanya nggak perlu dikasih tahu juga, nggak ada orang yang mau bungkus kepalanya pakai plastik, betul ya? Anda pernah lihat nggak ada tanda kalau Anda pakai hair dryer? Siapa yang pakai hair dryer di sini? Saya nggak terlalu banyak, jadi nggak perlu hair dryer, saudara. Di situ ada tandanya. Kalau lagi ditancepin, jangan dicelupkan ke air, katanya. Saudara, mungkin kita bisa ketawa, saudara, tapi ada orang-orang yang nggak tahu bahwa kalau hair dryer lagi ditancepin di listrik, nggak boleh dicelupin di listrik, saudara. Jadi ternyata ada tanda-tanda yang kelihatannya lucu, yang kelihatannya silly begitu ya. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu bahwa ternyata memang mereka nggak punya pengetahuan. Tapi ada juga tanda-tanda bukan hanya sekedar lucu atau silly, ada tanda-tanda yang mungkin karena kita sudah lihat terlalu sering ya, jadi kita nggak perhatikan lagi, bahkan kita abaikan. Dalam bahasa Inggrisnya kita ignore ya. Misalnya tanda seperti ini saudara, honk if you love Jesus, text while driving if you want to meet him. Dengan kata lain ya saudara, don't text and drive. Ada juga begini saudara, don't drink and drive.
Multitasking is way overrated. Don't text and drive. Siapa di sini yang masih sambil nyetir, sambil ngeteks? Oh, nggak apa-apa kok, sambil nyetir, sambil ngeteks. Lalu bahkan lihat-lihat kanan kiri ada polisi apa enggak nih. Dengar-dengar ada orang yang lagi ngeteks, lalu ada polisi kena tiket, saudara. Saudara, sebetulnya warning itu kelihatannya nggak enak ya, karena kita merasa dibatasin. Kita merasa kita nggak bisa bebas. Tapi saudara, maksud daripada warning itu, peringatan itu supaya kita bisa siap. Katakan supaya kita bisa siap, supaya kita bisa berhati-hati, supaya kita bisa selamat, saudara. Dan hari ini yang akan saya sampaikan, firman Tuhan judulnya adalah bersiaplah. Ini adalah bagian yang pertama, bersiap, saudara. Jadi beberapa tanda-tanda yang kita pernah lihat, bagaimana kalau Tuhan bicara kepada kita untuk bersiap. Dan kalau Tuhan berikan tanda kepada kita, Tuhan berikan peringatan kepada kita, kalau Tuhan berikan satu warning, satu caution, supaya kita bersiap-siap, itu ada kalanya, saudara, ada kalanya orang nggak tahu atau orang nggak mau tahu. Firman Tuhan mengatakan di dalam buku Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dan ternyata ada orang yang bukan hanya kurang pengetahuan, tapi mengabaikan pengetahuan. Sehingga mereka nggak siap untuk menghadapi masa depan yang kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang menakutkan, saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa Tuhan mau supaya kita siap dan jangan kita abaikan, jangan kita cuek, jangan kita acuh tak acuh. Karena Tuhan mau supaya kita siap. Siapa di sini yang mau siap? Bapak Ibu yang di rumah mau siap. Saya percaya kita semua mau siap. Karena apa, saudara? Waktu Tuhan bicara kepada kita, bersiaplah. Bersiaplah. Ini adalah satu pesan dari Tuhan yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Oke, bersiap apa ya? Ada yang menimbulkan perasaan, oh ini menarik nih, saya mau tahu ya. Tapi ada juga orang yang bingung, mau siap apa? Dengan apa yang terjadi sekarang ini, apa yang mau disiapkan? Jadi ada juga waktu dengar keadaan seperti ini untuk kita bisa bersiap. Bahkan ada orang yang menganggapnya karena punya pendapat yang berbeda-beda, jadi bisa memecah belah. Karena apa? Orang-orang tertentu punya pendapat yang demikian, dan ini yang paling benar ini, yang paling benar ini, yang mesti disiapkan ini. Jangan itu, ini. Jadi bisa memecah belah juga, saudara. Tapi sebetulnya, coba katakan sebetulnya kalau Anda selidiki di dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus berkata, waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap, dia sampaikan itu untuk memberikan motivasi. Bukan untuk menakutkan, bukan untuk orang jadi bingung, bukan untuk memecah belah, tapi ini untuk memberikan satu motivasi. Untuk motivasi supaya kita itu bersiap-siap. Coba saudara, bagi seorang atlet kalau mau bersiap-siap itu apa? Kalau mau ikut pertandingan. Bersiap-siap ya perlu latihan, perlu disiplin, perlu jaga diet, perlu supaya napasnya panjang, perlu supaya stretch, supaya nggak keseleo. Kalau untuk orang yang ekonomis, yang mempelajari ekonomi, apa yang dipelajari saudara ya ekonomi. Apa yang dipelajari yaitu mengenai keadaan, mungkin Wall Street, mungkin stock market, mungkin baca pelajari majalah-majalah bisnis, buku-buku bisnis, persiapan saudara. Kalau mau jadi dokter, ada yang perlu disiapkan apa enggak? Perlu siapkan, pergi ke sekolah kedokteran, perlu banyak belajar, melalui banyak ujian, melalui banyak testing. Kalau student, kalau Anda adalah murid, mungkin Anda masih belajar. Dan apa yang Anda perlu lakukan? Ya belajar. Persiapannya apa? Persiapannya ya bikin PR.
Nggak bisa waktu ujian berdoa dan berkata, oh Tuhan ingatkan aku yang aku sudah pelajari dan khususnya yang aku nggak pelajari. Nggak bisa begitu saudara, kita mesti bersiap, Tapi saudara, kalau saya katakan bersiaplah, ini bukan hanya bicara mengenai profesi atau vocation atau profession Anda, tapi kita perlu bersiap-siap dalam kehidupan kita ini, kita bersiap-siap. Bersiap-siap misalnya apa saudara? Bersiap-siap untuk menjadi bapak, bersiap-siap untuk menjadi mama, dan sebelum menjadi bapak bersiap-siap untuk menjadi suami yang baik. Amin. Bersiap-siap untuk menjadi istri yang baik. Amin. Itu perlu bersiap. Secara jasmani kita perlu banyak yang dipersiapkan, saudara. Hanya karena Anda bisa mempunyai potensi untuk punya anak, bukan berarti Anda mampu untuk menjadi bapak. Bukan berarti Anda mampu untuk bisa menjadi mama atau ibu yang baik. Jadi saudara, dengan tantangan yang sekarang ini terjadi, dan masih terjadi loh. Kenapa kita masih pakai masker? Kenapa kita masih ada social distancing? Kenapa masih Anda dengar mengenai COVID semakin berjangkit lagi misalnya? Ada orang yang tambah takut, ada orang yang bingung. Ada juga yang terpecah belah, pakai masker gak pakai masker. Oh, macam-macam saudara. Bagaimana dengan protes-protes? Bagaimana dengan keadaan mungkin nanti menjelang election bagaimana? Anda mendengarkan news, Anda gak tahu mau dengar news yang mana. Karena yang Anda dengarkan mungkin rasanya benar, tapi ternyata nggak benar. Saya masih ingat, saya percaya Charles Spurgeon, dia mengatakan demikian. Discernment is not to differentiate between right or wrong, but discernment is to differentiate between right and almost right. Wow, ternyata Tuhan berikan kepada kita satu discernment, satu untuk bisa membedakan. Dan membedakan, definisi menurut Charles Spurgeon itu bukannya sekedar membedakan antara yang benar dan yang salah, tapi membedakan antara yang benar dan yang kelihatannya benar. Membedakan yang benar dan yang kelihatannya setengah-setengah benar. Tuhan mau kita bisa ada hati yang bisa membedakan, sehingga kita nggak bingung saudara, dengan tantangan yang ada dan dengan tantangan yang mungkin masih akan ada lagi. Saya rasa saya nggak salah saudara, ini masih belum over, belum selesai. Masih ada lagi, bukan nakut-nakutin saudara, tapi supaya kita bersiap. Sebagai gembala, saya mau supaya semua saudara siap. Supaya semua Anda siap. Secara jasmani, secara emosi, secara rohani, secara financial, secara semuanya ini. Anda siap semuanya, supaya kita ini enggak goncang. Nah, hari ini akan kita lihat beberapa ayat dari firman Tuhan. Mulai dari apa yang tadi sudah dikatakan oleh Lily waktu dia lead worship. Dari buku Yosua. Dari buku Yosua dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Anda bisa lihat di Alkitab saudara, dan sekali lagi izinkan Tuhan bicara kepada kita semua. Amin. Katakan amin. Alright. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri ini yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang berikutnya dikatakan lagi demikian, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Siapa yang mau beruntung? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi jangan diingat-ingat hanya itunya aja saudara. Tuhan bicara kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan
sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, saudara. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya very courageous, very courageous. Ayat berikutnya, jangan engkau lupa memperkatakan. Coba ucapkan, memperkatakan. Dekade ini adalah dekade P dalam kalender orang Ibrani. 10 tahun ini, satu dekade ini adalah dekade P, di mana kita perlu pakai mulut kita ini bukan diisi dengan komplain, gerutu, ngomel, tapi dengan firman Tuhan, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan ditulis lagi, saudara. Jadi ternyata kalau Tuhan berkata bersiaplah, ini supaya kita mendapat motivasi. Bukan supaya kita takut atau bingung atau bahkan berbeda pendapat jadi selisih paham. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sekali lagi dikatakan demikian. Ini baru baca beberapa ayat saja, saudara. Udah dituliskan beberapa kali, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ternyata kalau kita lihat ada tanda-tanda, ada peringatan, hati-hati, be caution, be careful, be prepared. Semuanya itu kita perlu tahu bahwa kalau ada tanda-tanda yang demikian, apalagi, coba katakan apalagi. Apalagi kalau yang bicara ini Tuhan. Berarti apa? Kalau Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, itu ternyata sebab Anda akan melewati saat di mana kekuatan dan keteguhan itu dibutuhkan. Mungkin sekarang lagi oke-oke aja, atau kelihatannya oke, tapi dalamnya nggak oke. Kalau sekarang Anda oke, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berikan warning yang dari Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu, dia tahu semuanya apa yang akan terjadi. Dia berikan satu rambu-rambu, satu tanda, dan dia tuliskan bahkan sekali lagi, dari berapa ayat ini saja diulangi, berarti satu saat akan ada masa yang sukar nih. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita siap. Bagaimana kalau waktu masa yang sukar tiba, Anda nggak siap? Itu justru menakutkan. Tapi yang Tuhan bicara supaya kita nggak takut. Amin. Jadi hari ini saya akan bicara hanya 2 poin aja, saudara. Bersiap secara rohani. Bersiap secara rohani, saudara. Ini ayat yang berikutnya kita akan lihat dari buku 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di sini Paulus memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan address, memberi petunjuk kepada anak rohaninya Timotius. Paulus berkata demikian, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, kalau kita bicara hari-hari yang terakhir, ini adalah pertanyaan banyak orang dari dulu. Ini adalah pertanyaan banyak orang, bahkan murid-murid Yesus bertanya langsung kepada Yesus, kapan sih akhir zaman itu? Kapan akan berakhir? Ya, Yesus jelaskan di situ bahwa akan datang masa yang sukar, ya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada perang di mana-mana, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, akan ada macam-macam, saudara. Tapi dia katakan demikian, itu belumlah kesudahannya, itu baru permulaannya. Permulaan. Siapa
sempat mendengar khotbah dari Bishop Bud Pierce 2 minggu yang lalu, kebaktian bahasa Inggris. Kalau nggak dengar, salah satu yang Bishop katakan bulan Maret yang lalu, dia katakan demikian. Apa yang kita hadapi saat ini, dia mendapat satu kata aja. Kata itu adalah contraction. Contraction itu adalah satu kata, kalau seorang ibu mau melahirkan, saya ingat waktu istri saya mau melahirkan Sharon, waktu dia mau melahirkan Lorraine ya, pada saat-saat tiba-tiba sakit sekali, itu namanya contraction. Nggak lama lagi reda ya, nggak lama lagi reda. Tiba-tiba sakit lagi. Paul, kayaknya ini udah waktunya nih Paul. Nggak reda lagi. Itu namanya contraction. Sakitnya nggak enak, sakit seperti sakit bersalin. Saya aja yang ngelihat aja rasanya udah ikut sakit rasanya. Waduh, gimana ini ya? Semua kita sebetulnya, semua makhluk firman Tuhan mengatakan melalui masa seperti sakit bersalin. Karena kita melalui waktu-waktu yang sukar dan Tuhan berkata, ayo bersiaplah. Secara rohani kita perlu siap. Rohaninya ini perlu disiapkan sebelum jasmaninya, rohaninya ini perlu siap. Karena apa? Setelah masa contraction itu berulang kali. Jadi apa yang terjadi dengan COVID? Apa yang terjadi dengan protes? Apa yang terjadi dengan economy crisis atau war trade? Atau ini terjadinya nih, perhatikan saudara, nggak pernah menurut saya dalam hidup kita saat ini paling tidak yang kita alami ini lain dari yang biasa-biasa. Karena yang terjadi ini bukan cuman di satu kota atau di satu state atau di satu negara, tapi global. Nangkep ya? Jadi berarti kita perlu bersiap. Anda perlu bersiap. Firman Tuhan mengatakan waktu kita mengalami sakit bersalin ya, tapi ujungnya itu nanti bayinya lahir. Di dalam konteks Yosua, waktu Tuhan bicara demikian, itu mereka masuk di tanah perjanjian. Jadi ini ada satu motivasi. Yes, ingat janji-janjinya Tuhan. Buat saudara, Anda akan alami ini. It's for you. Tapi sementara dalam perjalanan Tuhan sudah bicara. Jadi kalau di dalam perjalanan ya, ini secara kenyataan saudara, ini bukan firman untuk satu kali aja, bukan untuk satu hari aja, bukan satu minggu aja, tapi waktu kita pulang, minggu depan, mungkin bulan depan, saya nggak tahu, mungkin 2 minggu lagi, saya nggak tahu, tiba-tiba Anda merasa lemah, patah semangat, nggak ada harapan lagi, tiba-tiba diingatkan, dan ini yang saya doakan, supaya Roh Kudus mengingatkan firman ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah. Anda akan dengar, ya, saya akan bangkit lagi. Ya, saya akan bangun. Ya, saya akan bersemangat lagi. Paulus bicara kepada Timotius demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Maksudnya apa? Secara lahiriah mungkin masih ke gereja. Secara lahiriah mungkin masih baca Alkitab. Secara lahiriah mungkin masih angkat tangan kalau memuji Tuhan ya. Tapi saudara, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini Paulus memberikan satu address, ditujukan kepada Timotius. Kita perlu mendengarkan nasihat ini buat kita pribadi. Ini nanti pada zaman akhir ini akan terjadi seperti ini. Ternyata yang memberikan peringatan supaya kita bersiap-siap itu bukan cuma Paulus. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-33 mengatakan demikian.
semuanya itu kukatakan kepadamu. Wow, ini rasanya memberikan air yang segar. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Itu enggak saya tuliskan tebal dan enggak saya garis bawahi. Karena bukan itu yang saya mau tekankan. Tapi supaya kita tahu aja. Supaya kita punya knowledge. Halo? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ada orang yang berpikir bahwa sebagai orang Kristen enggak akan mengalami penganiayaan, tantangan, kesukaran, kesedihan. Itu enggak benar, saudara. Tuhan Yesus sendiri memberikan address kepada murid-muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi sekali lagi ini Yesus sendiri bicara yang mirip seperti yang Tuhan bicara kepada Yosua. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oh, ternyata kita bukan hanya bisa nguat-nguatin diri sendiri, ngomong yang positif, sekedar omong-omong yang positif, positive words, positive confession, semuanya bagus, tapi perlu pengakuan yang berdasarkan Tuhan. Aku bisa punya damai karena Tuhan bersama aku. Anda bisa punya damai karena Tuhan bersama dengan Anda. Firman Tuhan mengatakan Mazmur pasal yang ke-23, The Passion Translation, ayat yang pertama demikian bunyinya. The Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough. Tuhan adalah sahabatku dan gembalaku. Aku gak akan kekurangan. Bahkan aku akan selalu mempunyai lebih dari cukup. Amin, saudara. Jadi kita bisa mendapat kekuatan dan damai karena kita ingat ini. Yesus sudah mengalahkan dunia dan karena kita mengikuti Yesus, Dia akan memberikan kita semangat. Walaupun rasanya kita mengalami masa yang sukar, yang rasanya udah capek dah. Rasanya melelahkan, memberikan tension atau stres yang bagaimana, saudara. Dan saya pelajari ternyata yang kita hadapi saat ini belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penganiayaan yang dialami pengikut Kristus dalam sejarah di berbagai negara, di berbagai zaman, dan di berbagai budaya. Anda bayangkan kalau Anda hidup sebagai pengikut Tuhan zamannya Musa. Anda punya anak laki, Firaun memberikan perintah semua anak laki usia 2 tahun ke bawah mesti dibunuh. Itu luar biasa sekali, saudara. Mengerikan. Apa yang terjadi kalau Anda pengikut Kristus waktu zaman Romawi? Apa yang terjadi kalau Anda menjadi pengikut Kristus bahkan bukan hanya cerita yang dulu tapi lebih dekat lagi. Sekarang ini di gereja-gereja di Middle East mengalami penganiayaan. Underground churches di China mengalami penganiayaan. Di berbagai tempat juga bahkan di negara-negara lain, di kota-kota lain mengalami penganiayaan karena apa? Karena mengikut Kristus. Wah. Jadi Tuhan mau supaya kita ini bersiap secara apa, saudara? Bersiap secara rohani. Kalau Anda baca buku Ibrani pasal yang ke-11, di situ ada pahlawan-pahlawan iman. Luar biasa, ada Abraham, ada Nuh. Siapa lagi, saudara, disebutkan di situ luar biasa. Tapi kalau Anda baca bagian-bagian yang terakhir, coba saya bacakan bukan untuk membuat kita takut, tapi ini yang sudah dialami oleh pengikut-pengikut Kristus dari dulu.
Ibrani 11 ya, mulai ayat yang ke-36, mereka diolok-olok, ini saya terjemahkan pakai bahasa sehari-hari aja saudara, dan mereka itu dicambuki sampai punggungnya itu terbelah saudara. Ada yang dirantai, ada yang dilempari batu, ada yang digergaji hidup-hidup saudara. Mereka ada yang dijanjikan atau ditawarkan akan dibebaskan kalau mereka mau menyangkali iman mereka. Saudara, ada yang dibunuh dengan pedang. Mereka berkeliling, lari di padang gurun, di gunung, mereka bersembunyi di gua, mereka kelaparan, mereka sakit, mereka diperlakukan dengan tidak baik. Ternyata orang-orang yang demikian termasuk di dalam daftar-daftar orang yang beriman. Saudara, kita bersiap secara rohani. Ada dua cerita yang saya ingin bagikan kepada saudara. Cerita yang pertama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Dan ayatnya biasanya kita sudah ingat atau banyak dari saudara yang sudah hafal. Ayat yang ke-14 dituliskan, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang pertama ini saudara, Tuhan memberikan panggilan kepada umatnya. Siapa di sini yang umat Tuhan? Percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang di rumah juga, yes. Tuhan memanggil umat Tuhan untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini adalah persiapan secara rohani. Tapi ada cerita yang kedua yang menarik saudara. Ini yang dikhotbahkan oleh Bishop Bud Pierce. Dan saya mau ambil dari sisi yang sedikit beda saudara. Ini ada cerita dari buku Yunus ya. Di pasal yang berapa ini? Pasal yang pertama, pasal yang ketiga ya. Ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Perhatikan di sini saudara, ayat yang berikutnya, orang Niniwe percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengumumkan apa? Come on now. Mengumumkan puasa, dan mereka siapa mereka itu? Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Jadi ternyata waktu firman Tuhan disampaikan, penduduk Niniwe itu bertobat. Rajanya bertobat. Kemudian perhatikan di sini saudara, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta perhatikan saudara, perhatikan di sini, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini bukan orang Kristen loh saudara. Ini bukan pengikut Tuhan loh saudara. Dan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Perhatikan saudara, waktu kita baca
cerita ini mungkin Anda lihat dari sisi yang karena Anda masih ingat ceritanya, akhirnya Tuhan juga memberikan karunia-Nya ya. Tapi Yunus ini kabur waktu disuruh pergi ke Niniwe. Jujur saudara, kalau saya yang jadi Yunus, mungkin saya juga kabur. Karena orang Niniwe itu jahatnya bukan main. Kalau mereka menyiksa orang, itu orang dikuliti hidup-hidup. Mereka itu menangkap orang ya, lalu mereka buat human torch. Manusia dibuat sumbu dan dibakar di jalan, saudara. Banyak cerita lain yang saya nggak perlu sampaikan dengan detail. Nggak enak sekali, saudara. Tapi ternyata, saudara, kalau orang yang sejahatnya demikian pun mau bertobat, Tuhan ampuni loh. Tuhan bebaskan loh. Tuhan enggak menunggang balikkan kota Niniwe. Oke, mungkin saudara berpikir, wah saya sih enggak sampai begitulah, enggak tega, saya dengernya aja udah ngeri. Tapi coba kita lihat apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Apakah Anda mencintai diri sendiri? Apakah menjadi hamba uang? Uang jadi nomor satu. Apakah Anda itu pembual? Sombong. Sombong lah. Anggap orang gak penting, anggap orang lain diremehin aja. Menjadi pemfitnah. Cerita yang bohong. Fitnah, jelekan orang. Memberontak terhadap orang tua. Mungkin ada anak-anak yang memberontak sama orang tua, atau sekarang Anda sudah dewasa pun masih memberontak sama orang tua. Bertobat. Bertobat. Karena akan datang masa yang sukar. Ini gak main-main, saudara. Tidak tahu berterima kasih. Kurang melulu. Ditolong orang, terima kasih aja enggak. Kamsia aja enggak. Doa sama Tuhan, begitu dijawab lupa terima kasih. Kalau berdoa, prayer request. Ya oke-oke aja kita ada kebutuhan doa. Tapi waktu kita berdoa coba mau gak dengarkan Tuhan ini mau bicara apa? Tuhan suruh apa sama saya? Tidak tahu mengasihi. Wow. Saya melihat banyak saudara di sini yang waktu masa-masa sukar ini justru mendemonstrasikan kepedulian Anda, mengasihi orang lain. I'm proud of you. I do. Tapi kalau enggak, bertobat. Tidak mau berdamai. Jadi mungkin kita jangan buru-buru bilang, wah saya sih enggak sampai kayak orang Niniwe, berkelahi, mukulin, bunuh, apa. Tapi kalau enggak suka berdamai, enggak mau berdamai, bertobat. Karena ini menjelang masa-masa yang sukar. Are you with me? Suka menjelekkan orang. Gosip. Tidak suka yang baik. Ini terjadi di sekitar kita ini. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita nggak tahu bagaimana rasanya. Fake news. Are you with me? Ini di tengah-tengah kita. Jangan sampai ada di gereja. Tidak dapat mengekang diri kalau udah maunya. Apalagi kalau lagi lapar. Orang kalau lagi lapar biasanya bisa pendek itu sikringnya.
Saya dapat istilah baru, hangry. Orang hungry jadi angry, singkatannya hangry. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini loh saudara, pada saat-saat masa yang sukar mau pikir panjang, susah rasanya. Berlagak tahu, dengan kata lain, gue udah tahu. Jadi waktu ada tanda-tanda itu diignore aja. Diabaikan, nggak peduli, gue udah tahu. Banyak hal yang kita pikir kita sudah tahu, tapi kita nggak lakukan, ya sama aja. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi memungkiri kekuatan Allah. Mari kita mempersiapkan diri dan menyisihkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Di dalam buku Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-14 dituliskan, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, bahasa Inggrisnya solemn assembly, pertemuan yang kudus. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ini adalah waktunya kita untuk berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai satu gereja saya mau memberikan satu pengumuman, saya mau memberikan satu perintah, saya memberikan satu ajakan untuk semua jemaat, mulai dari leader sampai semua jemaat, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak, untuk melakukan mulai minggu depan ini setiap hari Selasa, saudara, kita akan berdoa. Kita akan pakai Zoom, nanti saudara akan mendapat informasinya dengan lebih detail lagi. Tapi setiap Selasa mulai minggu depan ini sampai akhir November. Kalau dihitung hari kira-kira 100 hari lebih lah. Kita apa? Berdoa, kita merendahkan diri, kita bertobat, kita berpuasa. Hari itu, Selasa itu kita puasa. Dan kita tutup dengan, kita simpulkan malam harinya kita akan berdoa. Melalui Zoom kita akan berdoa, akan diatur sedemikian rupa supaya bisa ada dalam bahasa Inggrisnya, ada yang dalam bahasa Indonesianya. Tapi saya mau panggil semua saudara, saya mau ajak semua saudara, ayo kita melakukan perkumpulan raya, kita berdoa. Berseru kepada Tuhan. Masa yang sukar ini supaya kita semuanya ini siap. Poin yang kedua, bersiaplah mengampuni dan berdamai dengan saudaramu. Bersiap secara rohani, bukan cuman vertikal dengan Tuhan, tapi horizontal dengan sesama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ini di dalam doa Bapa kami ya, dituliskan, karena jikalau kamu apa? Coba katakan. Yang keras. Mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas sekali, ini peringatan. Jadi saudara, sekarang kalau masa yang sekarang masih relatively masih oke, kita nggak bisa berdamai, bagaimana kita bisa berdamai pada masa yang sukar? Kalau di dalam keluarga nggak bisa ada damai, masa yang sekarang ini masih oke lah, relatively masih oke. Nggak bisa, tapi ribut terus, tegang terus. Nanti kalau masa sukar gimana ya? Damai, mengampuni. Di sini dikatakan ayat yang berikutnya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, tinggalkanlah persembahanmu di tempat mezbah itu dan pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Oh, jadi ternyata yang Tuhan inginkan bukan hanya kita membawa persembahan dengan hati jengkel,
bukan persembahannya. Kita memberikan persembahan, kita melayani, kita memberikan keuangan, tapi kita ribut sama saudara. Gak bisa ngampunin. Gak bisa ngampunin istri, gak bisa ngampunin suami, gak bisa ada. Saya tahu Tuhan bicara kepada setiap Anda saat ini. Siapa yang Anda perlu berdamai saat ini? Ampuni, karena Bapa gak akan ngampuni kalau kita gak ngampunin. Dosa kita ini banyak sekali, saudara. Kita mau dosa kita diampuni, biasanya dosa orang lain lebih besar daripada dosanya saya. Ayo kita belajar mengampuni. Nasib adalah milik orang yang siap. Bahasa Inggrisnya, destiny belongs to the prepared. The future belongs to the prepared. History belongs to the prepared. Nasib itu bukan, terserahlah. Ada beda antara nasib dengan takdir. Takdir adalah predestination yang Tuhan punya rencana Tuhan yang sudah ditetapkan, yang selalu baik buat kita. Walaupun seringkali kita pikirnya nggak baik. Tapi kalau nasib itu, kita bisa bersiap sehingga nasib kita baik. Kita akan ambil bagian perjamuan. Ambil bagian dalam perjamuan saat ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa. Saya mau ajak semua kita untuk berdoa supaya hadirat Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita ini respon kepada firman Tuhan. Silahkan musician semuanya bisa maju ke depan. Singers, worship team. Satu Korintus 11 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Lalu kita akan berdoa sebentar lagi ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Watch, Perhatikan saudara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya apa? Artinya dia akan datang kembali. Ini adalah pertanyaan dari murid-muridnya, dan Yesus jawab. Waktu murid-muridnya tanya, kapan sih kesudahan zaman? Kapan engkau akan datang lagi? Kita bangkit berdiri sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan. Saya mau berdoa. Saya mau ajak semua saudara berdoa. Semua saudara yang di rumah berdoa dengan hikmat. Saat ini Tuhan, God, biar ada hati yang bertobat. Bahkan kalau saudara mendengarkan melalui internet dan Anda belum mengenal Tuhan Yesus, Anda bisa lihat cerita daripada Raja Niniwe yang demikian jahatnya, dan semua penduduk Niniwe yang begitu jahat, waktu mereka bertobat mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi sekarang saudara, firman Tuhan ini berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Semua kita datang saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kau akan datang kembali. Masa-masa yang sukar yang kami hadapi dan yang akan kami hadapi, Tuhan, Engkau buat kami siap. Tapi kami mau siap dulu secara rohani. Hati kami siap, emosi kami siap, hati kami murni. Kita berdoa, saudara, berdoa.
Coba pada saat Anda saat ini, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan, waktu Anda mendengarkan firman Tuhan dan apa yang saya sudah bacakan di dalam buku Timotius. Waktu kita baca ayat-ayat itu mungkin pertama, persepsi yang pertama itu kita perhatikan, oh orang di luar, orang nggak bisa mengasihi, orang mengkhianat, orang nggak suka yang benar. Tapi waktu kita baca lebih dalam, ternyata oh ini mungkin ada di dalam diri kita nih. Pada saat Anda perlu bertobat, jangan tunda-tunda lagi. Sekarang bertobat. Saat ini rendahkan hati, bertobat. Saat ini minta ampun sama Tuhan. Saat ini membuat keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Saat ini mempunyai hati yang mau berdamai. Mulai saat ini enggak gosip lagi. Mulai saat ini enggak jelekin orang lagi. Mulai saat ini bisa tahan sabar, bisa mengekang diri, mengekang mulut, mengekang sikap hati yang garang, mengekang sikap hati yang gampang ngeritik orang. Karena pada zaman yang terakhir, orang akan mengasihi dirinya sendiri. Apakah Anda lebih mengasihi diri sendiri dan gak mau peduli akan orang lain? Tuhan Yesus, saat ini Anda masing-masing menghadap hadirat Tuhan dan oh God, Roh-Mu yang lembut ya Tuhan, bicara kepada kami. Yes, Jesus. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Kami angkat roti ini ya Tuhan, yang adalah tubuh Kristus. Engkau dipecah-pecahkan, Engkau dicambuki, Engkau dianiaya supaya kami menjadi satu. Biar kami siap secara rohani, satu dengan Engkau, satu dengan saudara seiman. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami percaya, kami buka hati Engkau bicara kepada kami, supaya kami siap. Kami ambil bagian. Kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu memberikan motivasi kepada kami, bukan untuk menakut-nakuti, tapi memberikan satu motivasi supaya kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami ambil bagian, mari kita makan.
Kami akan ambil bagian di dalam anggur ini ya Tuhan. Dan kami ingat ya Tuhan apa yang Engkau bicara bahwa kami lakukan ini untuk memperingati Engkau sampai Engkau datang kembali. Kami hidup di akhir daripada akhir zaman. Tapi kami tahu ya Tuhan di masa-masa sukar Engkau sudah mengalahkan dunia. Dan Engkau memberikan damai-Mu di dalam diri kami. Kami gak akan takut apapun yang terjadi. Kami siap. Kami ambil bagian di dalam anggur ini yang adalah darah Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita ambil bagian. Amin. Thank you Lord. Ku buka hati. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ya Tuhan, biar firman-Mu nyangkut di dalam hati kami, tinggal di dalam hati kami, membuat kami berubah, bertobat, dan mendekat kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati jemaat yang hadir pada saat ini, berkati jemaat yang berada di rumah, yang mengikuti dari online, berkati dengan hadirat-Mu. Berkati dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami siap. Amin. Haleluya, God bless you.